Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat PKS Waalaikumsalam. TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah bertemu kembali di program Iktikaf Online malam ke-22. Dan malam ini insya Allah kita akan mengkaji bersama dengan Ustadz Haji Agus Salim LC. Beliau adalah Ketua DPD PKS Kabupaten Bogor, sekaligus Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bogor. Nah, beliau sudah hadir. Assalamualaikum Ustadz, semoga sehat selalu. Dan malam ini kajiannya sungguh menyentuh hati kita, judulnya luar biasa, yakni air mata yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita punya waktu sekitar 1,5 jam Ustadz. Kita bagi waktunya 45 menit, nanti Ustadz sampaikan materinya, dan insya Allah ada 45 menit kita bisa diskusi. Malam 22 Ramadan Ustadz, Masya Allah, kita insya Allah diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Asrul awakhir ya, 10 hari Iya, terakhir. Masya Allah. Dan jangan lupa sahabat PKS TV Kabupaten Bogor, jangan lupa ya subscribe dan juga like-nya sebelum mendengarkan tausiah Ustaz. Fadhil Ustaz, 45 menit untuk Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal Islam. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil Qur'an. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'mati Ramadan wa khassatan ashrul awakhir fi hadzal syahr. Alhamdulillahilladzi an'amana bi jami'in ni'am wa bi hadhihi ni'am tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmatnya begitu banyak Allah timpahkan pada kita semuanya, terutama nikmat iman dan Islam. Serta nikmat diberikan karunia kita dimudahkan untuk bisa beribadah di bulan Ramadan ini 1441 Hijriah, dan kita sudah masuk, ini kenikmatan tersendiri karena kita mendapatkan nikmat 10 hari pertama, kemudian masuk 10 hari kedua, dan kita diberikan izin oleh Allah Subhanahu wa taala di 10 hari yang ketiga dari bulan Ramadan tahun ini. Dalam suasana tentu masih suasana COVID yang menjadi ujian bagi kita semuanya, insya Allah tidak mengurangi ubudiyah kita sebagai seorang hamba yang selalu ingin mendekat taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur kita, syukur akan nikmat diberikan izin untuk beribadah. Kalau bukan karena dibantu Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah itu, tentu kita akan kesulitan. Salawat dan salam semoga selalu terlimpah dan tercurah pada Rasul junjungan Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, berikut keluarganya, sahabatnya, dan juga tabiin-tabiinnya. Khawani fillah, saudara-saudariku yang dimuliakan Allah dan dirahmati Allah insyaallah, pemirsa PKS TV. Pada malam hari ini kita masih di suasana 10 hari terakhir bulan Ramadan, suasana ruhi yang insyaallah menjadi satu bagian dari ikhtiar kita agar lebih dekat pada Allah. Tema yang kita bahas adalah terkait dengan air mata yang dimuliakan Allah. Al-Buka, tentu air mata ini adalah air mata tangisan kita karena takut kepada Allah, asyauq ataupun rindu kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik itu karena khosyah maupun syauq. Jadi kita akan bicara terkait dengan al-buka. Al-buka lillah, al-buka min khasyatillah, dan al-buka asyauqu ilallahi ta'ala. Tentang menangis, tentang air mata. Air mata yang mengalir dari mata kita banyak jenisnya. Bahkan Ibnul Qayyim membagi jadi 10. Tapi yang kita bahas adalah yang terkait dengan air mata yang spesial, yang bisa kemudian menjadi penolong kita di dunia dan akhirat semuanya. Pemirsa PKS TV yang berkala rahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim di surat Al-Isra, wa yakhruna lil azqani yabkuna wa yaziduhum khusyu'an. Kemudian juga di surat An-Najm, afamin hadzal hadithi ta'jabun wa tadhakuna wa la tabkun. Ayat ini memberi gambaran kepada kita semuanya
tangis dan tawa bagian dari kehidupan seorang manusia. Tapi ada tangisan yang memang sangat dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ini adalah menjadi satu keutamaan bagi kita semuanya. Al-buka min khasyatillah. Menangis ini ada dua jenis aslinya. Menangis karena takut kepada Allah, khaufan minallah, ataupun syauqan minallah. Rindu kepada Allah Subhanahu wa taala. Di surat Al-Anfal, Allah Subhanahu wa taala berfirman, memberikan gambaran sifat hakiki seorang mukmin. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Tangisan dan kemudian muncul air mata yang mengalir dari mata kita, munculnya adalah dari getarnya hati karena takut akan murka Allah, akan banyaknya dosa yang kita lakukan, menyadari betapa banyaknya kesalahan dan kedhaifan kita, keterpelesetan kita karena tidak menjalankan apa yang diperintahkan Allah dan tidak menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga bisa terjadi al-buka ini sababuhu adalah karena ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, syauqan ilallahi Subhanahu wa taala, rindu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang membaca ayat terkait an-nar, dia bisa nangis. Tapi juga di saat yang sama ketika dia membaca ayat-ayat yang terkait dengan surga, dia bisa nangis karena rindu, pingin, dan mengukur diri apakah dia layak untuk mendapatkan itu semuanya. Ini sebagai tamhid atau sebagai muqaddimah pembahasan kita bahwa kita ingin batasi, bukan sekedar nangis saja, bukan semua air mata yang ingin kita bahas. Ada air mata yang mungkin karena melihat sinetron kemudian nangis, padahal itu fiktif, itu bisa terjadi kan? Bukan itu. Demikian juga menangis karena mungkin kehilangan sesuatu yang dia suka gitu ya, itu lain lagi. Atau mungkin karena kesandung dan sakit, enggak? Bukan itu. Itu adalah fitri, menangis yang biasa, dan itu tidak ada secara khusus aslinya kaitan dengan yang kita bahas yang berkaitan dengan nangis yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, air mata yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-buka, nangis ini, nangis karena takut kepada Allah atau syauq minallah, ini adalah sangat utama. Kenapa? Apa fadlnya? Apa keutamaan? Yang pertama adalah bahwa al-buka ini adalah bagian dari sifatul mukmin al-hakiki. Itu yang pertama. Al-buka min khasyatillah ataupun syauqan ilallah, ya, itu adalah sifat mukmin hakiki. Ini tergambar dari ayat Allah Subhanahu wa taala tadi di surat Al-Anfal. Ketika disebut nama Allah, dibacakan ayat Allah, dia tergetar hatinya, kemudian dia menangis. Kemudian di surat Al-Isra juga, yakhirruna lil azqani yabkuna wa yaziduhum khusyu'a. Itu juga ketika dia kemudian menangis dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa PKS TV yang dimuliakan Allah dan dirahmati Allah, sebagai tanda bahwa itu mukmin hakiki, maka al-buka min khasyatillah menjadi sangat utama dan kita lakukan dan kita alirkan air mata kita dengan dorongan khasyah ataupun syauq tadi kepada Allah untuk mendapatkan sifat mukmin hakiki tadi. Yang kedua, fadl atau keutamaan al-buka min khasyatillah ini adalah bisa menjadi itqun minan nar, menjadi pembebas kita dari api neraka. Rasulullah SAW menyatakan, la yalijun nara rajulun yabki min khasyatillah hatta ya'udal laban fidzari. Rasulullah SAW bersabda, tidak akan masuk neraka seseorang yang menangis karena takut kepada Allah sampai kembalinya air susu ke tempat asalnya keluar. Nggak akan mungkin kalau sudah diperah susu dari sapi kemudian balik lagi. Sebagai ungkapan tidak akan mungkin terjadi. Ya.
Ini karena air mata yang mengalir selalu karena takut kepada Allah. Maka dari itu ketika seseorang itu banyak menangis karena Allah Subhanahu wa taala, kemudian juga mengalirkan air matanya, maka itu akan menjadi itak minanar atau itkun minanar, menjadi pembebas bagi dia dari api neraka. Khususnya ini di bulan Ramadan, salah satu yang kita rindukan di 10 hari terakhir adalah terbebas dari api neraka. Salah satu wasilahnya adalah mari kita perbanyak menangis di penghujung 10 hari terakhir ini, menyadari banyaknya kesalahan dan juga dosa-dosa kita semuanya. Yang berikutnya juga bahwa menangis yang dianjurkan ini, yang bisa mengalirkan air mata ini, bisa menjadi takfirud dzunub, bisa menjadi penghapus dosa-dosa kita semuanya. Kalau kita kemudian dalam kesendirian kita, gitu ya, kemudian menangis sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diriwayatkan dari muttafaqun alaih, sab'atun yudhilluhumullahu yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang mendapatkan naungan nanti di saat tidak ada naungan lagi kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Di situ disebutkan rajulun zakarallaha khalian fafadat ainah. Seseorang yang dalam kesendiriannya ya menyadari berbagai dosa dan kesalahan serta kekurangan, kemudian mengalir air matanya. Fafadat ainah. Ya. Ini bisa kemudian menjadi takfirud dzunub kita semuanya dan menghapus dosa-dosa kita. Sekaligus juga akan kemudian memasukkan kita, ini yang berikutnya adalah kelompok 7 golongan yang dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala di yaumil qiyamah, yang tidak ada naungan kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Ini beberapa fadhail, ya, keutamaan-keutamaan. Demikian juga salah satu fadhail lagi atau keutamaan, karena menangis ini adalah salah satu yang selalu dilakukan oleh para sabikun, baik para anbiya, nabi-nabi sebelum Rasul kita, termasuk juga Rasul kita, demikian juga para ulama terdahulu. Sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasul kita tercinta, satu ketika meminta kepada salah seorang sahabatnya, yaitu Ibnu Mas'ud. An Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam iqra alayyal Qur'an. Beliau meminta kepada Ibnu Mas'ud membacakan ayat Al-Qur'an. Kaget Ibnu Mas'ud. Ini Rasul malah minta saya membacakan Al-Qur'an. Di hari-hari ini kita harus selalu dekat dengan Al-Qur'an. Ini salah satu wasilah nih, nanti sebelum kita bahas lebih lanjut, kita membahas di sisi fadhailnya dulu ya. Maka kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tadi begitu meminta Ibnu Mas'ud untuk membacakan, ya, Iqra alayyal Quran. Fakultu ya Rasulullah aqra'u alaika wa alaika unzil. Rasul, saya mesti membacakan Al-Quran, padahal Al-Quran itu turunnya kepada engkau. Qala inni uhibbu an asma'ahu min ghairi. Saya ingin mendengar dari yang lain. Saudara-saudariku, pemirsa PKS TV yang berkah rahmati Allah, bahwa membaca Al-Quran itu salah satu aspek. Mendengarkan bacaan Al-Quran itu juga dianjurkan. Ada orang yang kemudian begitu terasa ketika dia membaca sendiri. Tapi ada orang yang lebih terasa, bahkan masuk ke hati ketika ada yang membacakan atau orang lain yang membacakan. Nah, ini ternyata disunnahkan juga oleh Rasul. Mendengar bacaan kita sendiri atau membaca sendiri, dan juga membaca dari atau mendengarkan dari orang lain. Nah, begitu dibacakan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, faqara'tu alaihi suratan nisa. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu membaca surat An-Nisa sampai pada ayat fakaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin wa ji'na bika 'ala haula'i syahida. Ini sampai ayat 41, begitu ditengok
gitu kan, setelah Rasul menyatakan hasbuk, cukup, hasbukal an, cukup, kata Rasulullah kepada Ibnu Mas'ud. Faltafattu ilaihi, begitu saya tengok kepada Rasul yang mendengarkan bacaan saya tadi, faida ainahu tazrifan, saya lihat ternyata kedua mata Rasulullah tercinta itu berlinangan air mata setelah mendengar ayat Allah tadi. Saudara-saudariku yang dimakan rahmati Allah, Rasul menangis. Sahabat Rasulullah juga ketika Abu Bakar radhiyallahu anhu, masih ingat kita, Rasul kondisi sakit meminta kepada Ummul Mukminin Aisyah agar memberitahukan supaya Abu Bakar mengimamin. Sempat kemudian Ummul Mukminin mengatakan, janganlah. Alasannya apa coba? Alasannya adalah abinya itu kalau sudah membaca Al-Quran suka tenggelam dengan tangisannya. Belum lagi dengan para sahabat Rasulullah SAW yang ketika membaca Al-Quran mereka kemudian menangis. Jadi menangis itu adalah menangis ketika karena khosyah kepada Allah, ketika membaca Al-Quran syauqan ilallah, itu adalah amal-amal as-sabiqun, termasuk juga amaliyahnya dari para anbiya, para nabi terdahulu. Ini yang kita mesti biasakan bagi kita semuanya, jangan sampai hati kita itu keras gitu ya, karena tidak pernah menangis karena Allah Subhanahu wa taala, khususnya di hari-hari 10 hari terakhir ini. Ini gimana dengan para ulama yang lainnya juga? Ternyata Imam Hasan Al-Basri juga ya. Satu ketika wabakal Hasan Al-Basri wakilalau mayubki. Wah, Imam Hasan Al-Basri suatu ketika nangis. Ditanya, kenapa engkau nangis? Akhafu ayyatrahanillahu ghadan finnar wala yubali. Saya takut besok kemudian Allah melemparkan saya ke dalam neraka, kemudian Allah nggak peduli kepada saya. Satu ketika Umar bin Al-Khattab dibacakan surat, mendengar surat Maryam dibaca terkait dengan setiap orang akan melewati neraka, nangis beliau. Pemirsa PKS TV yang dirahmati Allah, ini beberapa keutamaan kenapa kita kemudian harus menangis dan menyadari berbagai kesalahan-kesalahan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Al-buka min khasyatillah. Tadi di awal saya sampaikan ada 2 jenis gitu ya. Kalaupun soal menangis memang banyak tadi. Tapi yang lainnya ini enggak masuk nih. Ada nonton TV, kemudian sinetron, terus menyentuh. Nah, itu bukan masuk al-buka yang kemudian dianjurkan gitu. Tapi al-buka min khasyatillah. Poin al-buka min khasyatillah inilah yang coba kita lebih mendalamkan lagi karena banyaknya maksiat. Ikhwani fillah, Bapak Ibu yang Allah rahmati Allah. Supaya kita bisa kemudian memunculkan air mata kita munculkan khasyah dan khauf kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ini adalah dhaif. Kita ini adalah khata'un, banyak dosa dan banyak salah. Jangan sampai kita kepedean, seakan nggak punya dosa, nggak punya menyadari apa yang kemudian kita lakukan dari dosa-dosa kita. Di waktu yang sangat spesial 10 hari terakhir kita ini, khususnya di sepertiga malam terakhir, kita harus manage dengan baik. Ketika kita bangun, kita bagi dengan baik. Sehingga ada porsi untuk yang kita bahas hari ini. Begitu kita bangun, kita tambah rakaat-rakaat kita. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Kita tambah rakaat-rakaat itu. Karena bacaan Al-Quran di waktu sepertiga malam terakhir itu lebih menghunjam, lebih kerasa dan lebih membekas, gitu kan. Inna nasyi'atal laili hiya asyaddu wat'an, yang lebih memberikan bekas, wa aqwamu qila. Itu yang pertama. Baru kemudian yang kedua, kita perbanyak istighfar. Nah, ketika kita 10 hari terakhir ini terutama pas sepertiga malam terakhir,
gitu ya. Jangan kemudian bangun langsung sahur saja, waktunya dipanjangin. Bahkan kemudian ihya, pembahasan yang sebelumnya sudah dibahas ini tentunya ya. Jadi yang kedua adalah ada porsi untuk istighfar. Ada 2 ayat dalam Al-Quran, posisinya secara susunan ayat mirip sekali. Wabil asharihum yastaghfirun dan wal mustaghfirina bil ashar. Waktu sahar, waktu sahur, waktu sepertiga malam terakhir itu waktu yang sangat bagus untuk memohon ampun kepada Allah, istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita memohon ampun, jangan kemudian ngejar di kuantitas, tapi kualitas. Istighfar pelan, gitu ya, astagfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. 1, 2, 3, ganjil lah. Terus saja. Maka insya Allah mudahkan air mata kita untuk mengalir dalam kesendirian kita. Dalam kesendirian kita. Menyadari betapa salah kita begitu banyak, luar biasa. Itu porsi itu harus ada. Jangan dihabiskan untuk kemudian hal-hal yang lain. Apalagi na'udzubillah kemudian TV-nya ya, megangin remote. Pertama, qiyam, tambah rakaatnya, bacaan Qur'annya dimasukkan saja di dalam qiyam kita. Kemudian istighfar, baru doa. Karena doa di sepertiga malam terakhir, apalagi itu adalah di bulan Ramadan, di 10 hari terakhir, apalagi itu di malam-malam ganjil yang berpeluang untuk Lailatul Qadar, itu mustajabah. Di satu hadis disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia, kemudian menunggu siapa yang meminta akan dikabul, diijabah, dan siapa yang minta ampun pun akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini nih, menyadari berbagai kesalahan yang ada, kemudian akan mengalir tuh air mata insya Allah. Baru yang ketiga, porsi untuk sahur. Nah, jangan kemudian dihabiskan untuk sahurnya saja. Nah, biasanya kalau sahur itu lama karena sambil yang tangan kanan megangin sendok, tangan kiri megangin remote. Nah, itu yang bikin biasanya lama gitu ya. Nah, dah konsen, orang makan, dah di ujung aja. Rasul mengakhirkan waktu sahurnya untuk kemudian bisa disambung dengan sholat subuhnya, insya Allah. Itu sebagai gambaran, gitu ya, untuk bisa memunculkan khasyatullah kita, ya, akan dosa-dosa yang begitu banyak kita lakukan. Kita ini khata'un, mudnibun, begitu banyak dosa yang kita lakukan. Tapi kalau kita tidak melakukan muhasabatun nafas, biasanya kemudian melakukan khalwah seperti itu, ya, menyendiri dalam kesendirian kita susah untuk bisa menyadari kesalahan kita. Nah, yang seperti ini menangis yang utama dalam kesendirian. Apakah kemudian menangis dalam kondisi bareng itu kemudian negatif? Memang. Tadi dalam khasyah itu yang lebih utama. Tapi nangis dalam kondisi nangis kolosal, kadang nangisnya karena terpengaruh kiri kanan, gitu ya. Itu berpeluang kurang ikhlasnya ada, tapi itu kembali kepada hati masing-masing tentunya. Karena yang kanan nangis, yang ini nangis, gitu kan, muhasabah bareng, gitu kan, itu bisa saja itu kembali kepada hati masing-masing. Tapi kembali kepada yang paling utama justru dalam kesendirian itu kemudian kita bisa zarafat ainah, ya, mengalir air mata kita semuanya. Saudara-saudariku pemirsa PKS TV yang dirahmati Allah, itu memunculkan khasyah kepada Allah Subhanahu wa taala, menyadari berbagai dosa kita semuanya. Kemudian juga kita bisa memunculkan itu semuanya, gimana supaya kita bisa menangis, adalah membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang terkait dengan ayatul azab ataupun ayatul al-jannah. Itu akan kemudian membuat kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan membuat kita kemudian bisa menangis. Saudara-saudariku yang dirahmati Allah, maka kita ketika membaca Al-Quran tadabbaru,
tadabbur Al-Quran. Baca, diperhatikan maknanya, khususnya ayat-ayat yang kemudian terkait dengan azab. Kita baca seperti surat An-Naba, ya, surat Waqiah, bahkan berbagai ayat, berbagai surat yang terkait dengan azab-azab Allah Subhanahu wa taala. Inna adzaballahi syadid. Ini yang membuat kita itu juga kemudian akan kemudian memunculkan khasyah kita. Ini dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Di surat An-Naba, inna jahannama kanat mirsada lit-taghina ma'aba labisina fiha ahqaba la yadhuquna fiha bardan wala syaraba illa hamima wa ghassaqa jazaa'an wifaqa innahum kanu la yarjuna hisaba wa kazzabu bi ayatina kidzaba wa kulla syai'in ahsaynahu kitaba fadzuqu falan nazidakum illa adzaba. Sampai di situ ya Allah. Minuman orang yang di neraka, panasnya hamim. Dan tiap hari itu kuda kemudian berkurang, bertambah. Hari ini level adabnya sekian, besok naik lagi ya Allah. Maka dari itu membaca Al-Quranul Karim, memahami isinya, tadabbur terutama ayat-ayat yang terkait dengan azab Allah, itu juga akan membuat kita itu memunculkan khasyah kita, khauf kita kepada Allah, yang akhirnya kemudian membuat air mata kita juga kemudian mengalir. Ini yang kemudian dicontohkan oleh para sahabat as-sabiqunal awwalun, salafus soleh, dan juga para ulama. Ya. Kemudian juga untuk bisa memunculkan itu semuanya adalah mencontohnya tadi, mencontoh para as-sabiqun. Gimana mereka kemudian as-sabiqun al-awwalun, orang-orang terdahulu kemudian menangis. Gimana mereka, momen-momen apa saja mereka membuat mereka itu menangis. Bahkan hal kecil ya mengingatkan mereka pada dosa mereka menangis. Nah, ini sirah mereka atau kehidupan biografi mereka kita baca itu semua. Saudara-saudariku, pemirsa BKS TV yang dimuliakan Allah, rahmati Allah. Ini yang bisa membuat kita kemudian menangis terkait dengan khasyah dan khaufnya. Nah, syauknya ya, menangis yang kemudian tergetar karena kerinduan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, rahmatnya juga seperti ayat-ayat yang terkait dengan surga. Ya, ayat-ayat rahmat, merindukan rahmat Allah, memohon keberkahan Allah, meminta berbagai limpahan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Loh, di sini kok juga kita menangis? Ya. Saudara-saudariku yang dimaksud Allah, rahmati Allah, Bapak Ibu pemirsa BKS TV. Ketika kita menyadari betapa lemahnya kita, kekurangan kita, tapi kita ingin surganya Allah, ridhonya Allah, kita ingin keberkahan dari Allah, balasan pahala berlipat, kecil kita. Maka di situ, ya Allah, betapa enggak pantasnya. Tapi kita membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Kita membutuhkan rahmatnya, membutuhkan keberkahannya. Maka dengan segala keterbatasan kita, kita tetap memohon kepada Allah. Disitulah kita akan menyadari betapa kita ini sangat kecil, tapi kita butuh Allah Subhanahu wa taala. Kita baca iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Makin terasa butuhnya kita pada Allah Subhanahu wa taala dan makin merasa lemahnya kita, ya, makin fakirnya kita, makin dhaifnya kita. Wa khuliqal insanu dhaifa wallahul ghaniyyu wa antum fuqara. Makin kita sadari itu, makin tinggi keimanan kita, makin kemudian kita merindukan apa yang jadi janji-janji Allah tadi. Disitulah akan kemudian muncul juga al-buka, buka usyauq, buka karena kerinduan, ya, kerinduan, keinginan untuk mendapatkan berbagai karunia-karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini karena ketaatan. Ini juga demikian juga kemudian ketika kita melakukan berbagai ketaatan, ada satu kekhawatiran juga.
kekhawatiran kalau kemudian tidak dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Para ulama dulu kalau sudah masuk Ramadan mereka maksimal luar biasa. Selesai Ramadan 1 tahun itu dibagi dua. 6 bulan setelah Ramadan mereka selalu berdoa, Allahumma aqbal salatana, Allahumma aqbal siyamana, ya Allah kabulkan, menangis ya Allah. Roja digabung dengan khaufnya. Nah, begitu kemudian 6 bulan berikutnya lagi, kerinduan mereka ketemu Ramadan lagi. Seperti itu terus tahun itu. Jadi selalu tertaut ya dengan Ramadan. Nah, khauf dan roja kita kemudian menangis karena khosyah dan khauf dan juga karena syauq tadi harus kita padukan dua-duanya. Karena itu adalah bagian dari bukti keimanan. Imam Ghazali menyatakan al-khauf dan roja bagi seorang mukmin itu kajanahainit tayr, seperti dua sayap burung. Nah, ketika dia mau manuver, mana mesti ditinggikan, itu kita butuhkan dua-duanya. Ya, ini kaitannya dengan gimana kita bisa menghadirkan air mata yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala tadi untuk kemudian mengantarkan kita kepada ridha Allah, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan menjadi takfirut dzunub bagi kita semuanya. Sahabat PKS TV yang dimuliakan Allah, rahmati Allah. Nah, doa kita. Nah, untuk di bulan Ramadan ini ada yang lebih spesial lagi, kemudian mengiring supaya kemudian kita mengalirkan air mata kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat satu ayat terakhir dari surat Al-Baqarah. Kita minta wa'fu anna waghfir lana warhamna wansurna alal qaumil kafirin. Ibnu Taimiyah memberi komentar khusus terkait 4 hal ini. Kenapa ini kok 4-4-nya dipadukan gitu ya? Minta dimaafkan, minta diampun, kemudian diberi rahmat, kemudian diberi nusrah, ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu juga kemudian seiring dengan apa yang dianjurkan Rasul kita. Ada 2 riwayat, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna, Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Al-afwu itu al-mahwu, dihapus. Kita ingin dosa yang kita lakukan, al-iyadu billah, sudah nggak bisa kehitung, bahkan kita nggak ingat itu ya, sudah berapa banyak dosa yang sudah kita lakukan. Kita ingin diafu oleh Allah, dihapus oleh Allah ya, tidak dikasih iqab oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga dimaghfur, diampun. 2 ini dipadukan ya, tidak diazab, tidak diberikan sanksi oleh Allah, dihapus catatannya dan ditutup aib kita. Itu al-afwu wal maghfirah ketika dipadukan. Ya. Ada kan orang yang diterima maafnya tapi besok, ini contoh, Anda saya maafkan, tapi besok di koran harus mengumumkan bahwa Anda telah melakukan kesalahan ini dan seterusnya. Permintaan maaf terbuka. Itu kan aib jadi terbuka. Coba kita semuanya ini kalau seumpama ya, ditanya berapa banyak dosa yang diketahui orang dengan yang nggak diketahui orang lain, banyakan mana? Tentu pasti jawabannya dosa yang tidak diketahui orang jauh lebih banyak daripada yang diketahui orang. Yang tidak diketahui orang. Tentu yang tidak diketahui, yang diketahui orang itu lebih sedikit. Yang tidak diketahui itu lebih banyak. Yang ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala itu yang lebih banyak. Itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita cuma minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ingin itu semua tetap ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kemudian dihapus
dosanya tidak diiqab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ramadan momen untuk maghfurudz dzunub dan wa'fudz dzunub. Dua-duanya kita ingin dapatkan. Makanya doanya satu, Allahumma afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Kemudian juga Rasul juga mengamini doanya Jibril alaihissalam, raghima anfu man dakhala alaihi Ramadan falam yughfar lahu. Ini berarti dua-duanya jadi target. Wabil asharihum yastaghfirun tadi. Maghfirah kita kejar, ma'fuun. Al-afwu dari Allah itu juga kita kejar. Nah, kebahagiaan seseorang itu di dunia maupun di akhirat tidak lepas dari 4 hal tadi. Yang pertama adalah al-afwu minallah, al-maghfirah minallah, dan rahmah minallah. Rahmah, kalau Allah sudah memberikan rahmat, maka selesai. Kalau bahasa orang anak muda, kelar dah hidup di dunia akhirat, beres insya Allah. Gitu ya. Selamat kita dunia dan akhirat kita semuanya. Kalau Allah sudah memberikan rahmatnya di dunia, Allah berikan al-yusr kepada kita, dibimbing kita, karena Allah memberikan rahmatnya pada kita. Di akhirat, rahmat dan azab itu kebalikan. Kalau Allah sudah memberikan rahmat, berarti Allah tidak akan mengadab dan tidak akan menyiksa kita. Itu yang kita rindukan. Dan kalau kemudian Allah dengan rahmatnya itulah yang memberikan selalu tangguh betapa banyak kesalahan kita yang dilakukan hari ini, kemarin, dan seterusnya. Tapi nggak ada yang kemudian langsung cash. Allah pasti memberikan tangguh kepada kita, ditunggu kapan kamu akan mau bertaubat, ditunggu. Nggak langsung. Coba bayangkan kalau kemudian cash langsung. Ini, begitu kita sadari itu semuanya, membuat kita kemudian juga akan mensyukuri nikmat-nikmat yang Allah berikan, padahal kita itu sangat banyak kekurangan, dan di situ air mata kita akan mengalir karena syukur kita pada Allah, karena syauq kita kepada Allah, karena kebaikan-kebaikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kemudian yang terakhir tadi nasr minallah, pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemirsa PKS TV yang dirahmati Allah, terakhir yaitu terkait dengan kok ada yang masih susah gimana Ustaz? Ya, nggak bisa menangis gitu ya. Maka sampai kemudian Rasul menganjurkan pada kita semuanya, kalau kamu nggak bisa nangis, tangisi. Kenapa kamu nggak bisa nangis? Fatabakau, gitu ya. Sampai kita disuruh menangisi apa? Kenapa kita nggak bisa menangis, gitu ya. Ini bukan pura-pura nangis, tapi menangisi kenapa kita nggak bisa nangis. Itu seberapa pentingnya, urgennya menangis karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin karena kerasnya hati kita, qaswatul qalb kita harus evaluasi. Salah satu yang membuat hati itu keras itu adalah karena terlalu banyaknya maksiat, akhirnya kita terharamkan dari menangis itu. Maka perbanyak dulu istighfar. Perbanyak istighfar, dan cut tuh semua pintu-pintu maksiat. Insya Allah Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengembalikan kenikmatan khasyah, ya, kenikmatan dari apa yang kemudian menjadi air mata yang bisa membahagiakan kita semuanya. Itu yang biasanya kemudian menghalangi air mata ini. Ya Allah, sudah lama saya nggak menangis, ya, dalam kesedihan kami, ya Allah. Mohon pada Allah. Jadi tangisin kenapa kita nggak bisa nangis, karena nggak bisa nangis itu adalah satu musibah bagi kita. Kita kehilangan nikmat itu. Ini yang harus kita minta pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sambil kemudian mengevaluasi diri. Maza hadas. Ada apa ini dari diri saya ini? Gitu. Lastu khairan minkum. Saya bukan kemudian lebih baik dari antum semuanya. Tapi ini adalah bagian dari pembelajaran bagi kita untuk supaya Ramadan ini jauh lebih baik dari Ramadan-Ramadan yang sebelumnya. Saudara-saudariku, pemirsa PKS TV yang dimuliakan Allah dan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang kita bahas pada kesempatan malam hari ini, gitu ya, untuk kemudian kita menghadirkan air mata kita dalam kesendirian kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kemudian kita kehilangan air mata kenikmatan ini, karena ini adalah bagian dari nikmat yang selalu
dirindukan oleh para sahabat, para ulama, dan Rasul kita, kenikmatan dalam beribadah dalam kesendirian kita semuanya. Bukan dalam kondisi umum ya malah ya. Justru ini adalah dalam kondisi kesendirian kita semuanya. Semoga 10 hari terakhir kita ini bisa kemudian menjadi pelebur dosa-dosa kita, membuat hati kita menjadi lebih lunak, lebih lembut gitu ya, dan raqiqul qalb bagi kita, qaswatul qalbi itu hilang dari diri kita semuanya. Jazakumullah khairan katsira. Semoga Allah Subhanahu wa taala melembutkan hati kita semuanya. Wa'alafu minkum, dan kami persilahkan mungkin ada berbagai hal yang bisa ditanyakan dan diskusikan selanjutnya. Jazakumullah khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, jazakumullah khair, Masya Allah. Luar biasa. Ana sampai gemeteran Ustadz dengarnya. Ustadz, sebelum pertanyaan-pertanyaan yang nanti akan saya bacakan, Ustadz rehat dulu, boleh? Hidangannya kalau ada, silakan. Ustadz, oke. Ustadz, kita sapa dulu sebelum nanti ada pertanyaan-pertanyaan, ada yang dari banyak pemirsa yang ternyata perlu disapa juga Ustadz ya. Pertama ada dari Palembang, ada Dwi tadi Palembang, Masya Allah hadir dari Palembang. Kemudian ada juga dari Pangandaran Ustadz ya, dari Pangandaran tadi hadir. Alhamdulillah menyimak, dan beberapa daerah di Kabupaten Bogor ada Gunung Putri, kemudian Jonggol, kemudian hadir juga dari Ciamas ya. Terus mana lagi? Kemang hadir Ustadz. Ini kayak absen semuanya Ustadz untuk dengerin Ustadz ini, Masya Allah. Ya. Kemudian Megamendung Ustadz hadir. Ya. Gunung Sindur, Masya Allah. Ya. Kelapa Nunggal juga ada. Ini ada Pangandaran tadi. Ahmad Rifai dari Pangandaran. Kemudian Cigombong juga hadir Ustadz. Cimandala hadir. Masya Allah, banyak sekali yang hadir di sini. Dan alhamdulillah menyimak semua. Pertanyaannya lumayan banyak Ustadz, tapi nanti kita akan lihat satu persatu insya Allah. Oke Ustadz. Mangga. Oke, kita akan lanjut pertanyaan. Boleh Ustadz ya? Udah siap belum nih? Silakan. Terus khawatir Ustadz perlu istirahat sedikit, nggak apa-apa. Oke. Saya Kak, kameranya nyala Pak. Saya Kak. Oh ya? Kamera belum nyala. Oke, sebentar, maaf. Oh. Nah, kelihatan. Hilang ganteng. Mohon maaf kelihatan. Oke. Baik Ustadz, satu-satu ya Ustadz ya. Assalamualaikum Ustadz, bagaimana caranya bisa memunculkan tangisan saat baca Al-Quran? Sudah dipaksa Ustadz, nggak bisa nangis juga. Ini pertanyaan dari Ardi di Cikaret Ustadz. Dipaksa nih nggak nangis juga Ustadz. Gimana ya Allah Ustadz? Betul Ustadz. Iya. Jazakumullah Ardi. Semoga Allah SWT merahmati kita dengan Al-Quran. Allah marhamna bil Quran. Iya. Jadi membaca Al-Quran diturunkan dalam kondisi berat, dan Rasulullah SAW itu menangis gitu ya. Makanya kita ketika baca Al-Quran itu suruh menangis, bahkan tabakau, paksakan untuk menangis. Memang Allah mempaksakan. Nah, proses itu proses. Ada beberapa hal yang mungkin kita juga harus lakukan. Yang pertama, ya, coba jangan sekedar baca. Meskipun baca saja itu berpahala, tapi berusaha untuk mengetahui maknanya. Ya, kita akan susah untuk bisa menangis atau meresapi kalau kita nggak memahami al-fahmu. Maka dari itu sempatkan ayat-ayat tertentu, apalagi yang kemudian sering kita jadikan sebagai rutinitas sholat kita, gitu ya. Itu kita buka terjemahannya, kita buka tafsirnya. Nah, pas ketika baca itu kita langsung masuk tuh.
Jadi kita langsung masuk ke ayat-ayat yang ada. Jadi bukan sekedar baca ayatnya luarnya, kita langsung tuh hati kita gabung. Nah, disitulah yang kemudian bisa menghadirkan. Ya. Memang by proses, gitu ya. Kalau sekedar kemudian langsung nangis bisa jadi kemudian karena ada yang baca lantunannya enak gitu kan, kita kadang kan dengerin gitu kan, terus kemudian sholat berjamaah dengerin orang lain bisa jadi karena ke bawah. Tapi justru yang lebih utama adalah menangisnya kita karena kita meresapi betul. Dan nggak mungkin kita bisa meresapi tanpa al-faham. Dan untuk bisa paham itu, ya memang at-ta'alum. Ya, baca. Ya. Terus kemudian dibahas atau kemudian di kajian. Nah, disitulah. Terutama ayat-ayat yang jadi untuk sholat ya, atau mungkin untuk qiyamul lail itu ya. Nggak apa-apa kalau kemudian qiyamul lailnya sambil membaca surat Qaf, surat Waqiah, ayat-ayat yang seperti itu gitu kan, yang memang bagus untuk dibaca untuk kemudian zikr dan menaikkan khosyah kita pada Allah, karena di situ selalu terpadu surga neraka. Nah, itu kita pahami dengan baik gitu ya, dipadukan dengan hadis-hadis yang lain. Nah, ketika kita pas baca insya Allah akan lebih meresap. Terus saja 1, 2 kali, 3 kali insya Allah. Allah alam. Jazakallah Ustaz. Boleh nanya lagi nggak nih? Allah. Ini ada dari Pak Rudi Warsito ya, dia bertanya, Ustaz, bagaimana kita bisa menangis saat baca Al-Quran sementara kita belum mengerti apalagi memahami ayat yang kita baca? Tadi sudah dijelaskan ya Ustaz ya? Iya udah ya. Persis Jadi memang, ya. iya berarti kita memang Bismillah harus memaksakan diri untuk membaca terjemahannya, itu minimal ya, minimal. Terus kemudian baca tafsirnya, gitu ya. Terus ikut kajian ayat tersebut. Insya Allah begitu ayat itu dibaca, karena itu langsung masuk pemahaman kita. Kenapa para sahabat dulu, kenapa para ulama begitu ketemu ayat itu langsung tek? Karena dia merasakan betul tuh ayat turunnya gimana, kondisinya kayak apa, itu bahkan kemudian mungkin dia sendiri yang kemudian pas ayat itu turun gitu ya, itu merasa ayat ini aku banget, nah gitu kan, karena ada yang seperti itu. Jadi ayat ini nggak begitu kerasa, tapi ada seseorang itu begitu ketemu ayat itu langsung tek gitu kan, karena memang ayat itu nyinggung banget ke dia. Bagi yang lain biasa, tapi bagi dia, nah itu bisa saja terjadi seperti itu. Terus saja, gitu ya, nyodok banget. Iya karena butuh, iya karena selain bisa jadi biasa. Tapi mungkin bagi seseorang tertentu, ya Allah, ini aku banget nih, harus tek, nah gitu kan. Begitulah Allah memberikan nikmat itu, tapi ikhtiar harus ada. Sambil mohon pada Allah Subhanahu wa taala, Allah marhamna bil Quran waj'alhu lana hudan wa nuran. Nah, itu bagi kita semua. Allah Jadi totalitas ya Ustaz ya. Jadi kayak Al-Quran tuh dibaca tuh kayak ngomong ke kita gitu ya. Bukan sesuatu yang lain, tapi dia benar-benar kerasa. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Itu Jazakallah Ustaz. satu tambahan tuh ya. Oke. Para ulama dulu itu kan menyebutkan bahwa ij'alil Qur'ana risalatallahi ilaika. Jadikan Al-Quran itu seperti surat dari Allah untuk kita. Allah. Tertuju ke kita. Ya Allah, ini surat nih. Kayak kita dapat surat dari gubernur, dari bupati, dari presiden gitu ya. Aduh, surat khusus. Itu dibaca serius tuh. Apa perkata khawatir itu kan, atau itu instruksi, himbauan, itu kan perintah, larangan, bayan atau apa kan gitu. Itu namanya surat, dan merasa tertujunya bagi dia. Itu saya, untuk saya banget ini gitu loh. Itu harus dirasakan gitu loh. Sehingga kita ikhtiar itu jadi ringan. Karena itu memang, aduh bahasanya apa itu? Gitu kan, ada surat, ada 1-2 kata atau 1 paragraf, ini nggak kita pahami. Mungkin karena bahasanya bukan bahasa kita gitu suratnya ya. Waduh, gitu kan. Saya orang Jawa, ada suratnya yang ngirimin surat, ada yang bahasanya Sunda. Saya harus nanya nih, gitu kan. Itu ada ikhtiar untuk itu. Ya begitulah. Kita harus ada ikhtiar sehingga kerasa banget itu bagi kita. Jadi risalatan ilaina. Allah.
Taib, jazakallah Ustaz. Ya Allah, memang kadang-kadang kita itu suka begitu ya Ustaz. Tapi kalau saya nanya terus Ustaz, ini kasihan pertanyaan lebih banyak lagi. Oh. Boleh ya saya teruskan? Terus, Ini terus. dari Nabila Fauziah ya. Assalamualaikum Ustaz. Ya. Waalaikumsalam. Apakah tanda-tanda taubat seseorang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Nah, itu juga menarik juga Ustaz tuh. Jangan-jangan kita belum bertobat nih, jadinya belum bisa nangis nih. Gimana Ustaz ya? Ini Ya, Ustaz. ada ulama yang menyampaikan bahwa apa alamat taubat itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahwa kalau ini bukan kemudian kepedean ya, bukan kepedean, tapi sebagai evaluasi bagi kita semuanya. Mohon maaf agak lupa, tapi saya masih ingat betul nasihat. Saya baca satu kitab di Minhajul Qasidin kalau nggak salah. Itu salah satunya adalah ketika dia taubat itu diterima adalah ada mulai ada. Dia dimudahkan untuk kemudian tidak mengulangin lagi. Dan pasca dari itu ada perbaikan dari Allah Subhanahu. Ada perbaikan bagi orang tersebut, gitu ya. Alamatu qabuli at-taubah, gitu ya. Jadi taubat itu kan ada syaratnya, ada syarat-syaratnya. Kalau syarat-syaratnya dipenuhi, insya Allah makbulah, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan terjadi al-ihsan ba'da taubah. Ada perubahan menjadi lebih baik setelah taubat itu. Ya. Maka dari itu salah satu kemudian menjadi barometer bagi kita, kenapa kok masih nggak ada perubahan? Nah ini patut kemudian kita kemudian mengevaluasi diri terus dan meminta pada Allah Subhanahu wa taala untuk dijaga. Memang syarat taubat itu memang tidak ada kemudian tidak diulangi sama sekali, itu bukan, tapi azam, bertekad. Nah setelah itu kemudian dimudahkan untuk kemudian menghindari itu semuanya, insya Allah. Kekhawatiran itu harus ada. Tadi Pak siapa tadi ya? Nah, tetap harus ada karena kita harus tetap sisakan khosyah dan khauf. Kalau kepedean akhirnya kita nggak punya rasa takut gitu ya. Nah malah kecebur gitu ya. Jadi yakin Allah menerima taubat, tapi di saat yang sama kita punya rasa khosyah, takut, khawatir nanti kalau nggak diterima. Itu harus dipadukan dua-duanya, dipadukan. Jangan kehilangan harapan itu. La taqnatu mir rauhillah. Nggak boleh putus asa dari rahmat Allah. Karena Allah itu Rahman dan Rahim dan Maghfurud Dzunub, tapi nggak boleh kepedean pasti akhirnya kemudian menyepelekan dan memudahkan, akhirnya kecebur dosa lagi. Gitu. Allah. Ya Allah Ustaz, jadi memang ya nangis ini kayak sederhana ya Ustaz. Tapi kok itu nikmat dari Allah ya. Nangis itu nikmat. Dan bisa Masya dicabut. Allah. Bisa dicabut dari seseorang. Bisa Ustaz. Dicabut seseorang ya. Ya, bisa dicabut dari seseorang. Dan kalau lama nggak nangis, tangisilah. Kenapa Anda sampai tidak menangis? Allah. Karena begitu banyak dosa kita lakukan, tapi kok kita nggak bisa nangis. Ini berarti ada nikmat yang dicabut, sadar maupun tidak. Nah disitulah tadi kenapa disuruh menangisi, kenapa kita nggak bisa nangis gitu. Karena kita sudah kehilangan satu nikmat itu. Al-buka min khosyatillah, khususnya dalam kesendirian kita ya. Allah, bahaya banget Ustadz, atau maha kita. Jadi satu sisi memang nikmat ya Ustadz ya, tapi satu sisi juga kita takut, itu bagian dari mengerasnya hati kita. Allah, Ana jadi mengevaluasi diri sendiri ini Ustadz, mengerikan. Gimana Ustadz kalau Ana lanjut lagi? Oke, baik Ustadz. Ada Pak Trinur nih bertanya Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Bagaimana cara kita senantiasa istiqomah dengan amal kebaikan dan senantiasa bermunajat dan beristighfar pada Allah Subhanahu wa taala? Ah, ini kayaknya mewakili perasaan kita semua nih Ustadz. Gimana tuh Ustadz? Iya, wa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Tekad ya, azam, niatnya dikuatkan. Satu. Setelah niat dikuatkan, segera melangkah.
diawali berat. Ciri orang mukmin itu kalau melangkah mengawali satu kebaikan biasanya berat, tapi selanjutnya dia akan merasakan nikmat. Ibnu Qayyim mengatakan itu. Tapi ciri orang munafik awalnya gampang, selanjutnya malah berat. Ya, makanya mengawali kebaikan setelah kuatkan niat dan azam, segera lakukan, gitu kan? Jangan ditunda, gitu kan? Jangan ditunda. Setelah itu ya, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma a'inni atau a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Memohon pada Allah dibantu. Saudara-saudariku, kalau bukan karena dibantu Allah, kita nggak akan bisa melakukan semuanya. Makanya sampai zikir minta dibantu Allah. Ibadah yang terbaik gitu kan. Bersyukur. Allahumma inni ala zikrika. Itu zikir minta dibantu. Syukur minta dibantu. Kemudian ibadah minta dibantu. Ya. Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Nah, di saat beramal itu gitu ya. Tadi satu sudah saya sampaikan, menjadi sempurna dan membuat kita bisa istiqomah adalah ta'jiluhu, tasghiruhu, wasatruh. Ini salah satu pesan dari seorang sahabat. Mohon maaf, seingat saya Ibnu Abbas. Tidak sempurna satu amal kecuali kita segerakan, kita kecilkan, dan kita tutup. Nah, kita segerakan, jangan ditunda. Kalau sudah ditunda, tadi kan, membuat amal itu jadi males. Nah, supaya istiqomah itu ada amal apapun itu segera. Kalau sudah kita tunda pasti akan malas. Kemudian supaya tetap istiqomah, kita ngerasa bahwa amal itu belum seberapa, tasghiruhu, kecilkan. Saya sudah segini. Oh, seakan sudah banyak, akhirnya merasa cukup, akhirnya kan. Nah, tasghir, kecilkan. Kecilkan karena memang nggak seberapa amal kita, dan kecilkan dibanding dengan orang-orang terdahulu, amal kita itu nggak seberapa. Baru bisa menghatamkan satu kali dalam satu Ramadan. Dalam satu bulan Ramadan sudah merasa sudah luar biasa, atau 2 kali, 3 kali. Ulama dulu bisa jadi tiap hari khatam selama Ramadan, gitu kan? Ada yang per 7 hari, tapi khusus untuk 10 hari terakhir bisa tiap hari atau 2 hari sekali atau 3 hari sekali. Kita nggak seberapa gitu. Tasghir. Maka kita nggak merasa cukup. Orang kemudian merasa berhenti itu kan karena merasa sudah kebanyakan. Gitu. Nah, kemudian satu, tutup aja, tutup amal itu, gitu ya. Sehingga kita nggak berpeluang untuk riya, gitu loh. Orang kalau sudah ketagihan dengan riya, kalau amal suka dibuka, itu kan akhirnya kan dia ketika nggak diapresiasi orang males. Tuh, makanya satruh aja, gitu. Lo kok ada yang buka, itu kan dibuka, itu kan babnya bab kedua itu urusan lain lagi. Tapi tetap jaga, gitu ya. Al-asal itu ditutup, kecuali memang ibadah yang sifatnya syiar, itu silahkan. Wallahu a'lam. Jazakallah khair Ustaz. Ini kayaknya di Tauji ini kok ya kayaknya ke aku gitu Ustaz. Buat saya juga, Mas. Saya secara pribadi gitu ya. Jadi, mohon maaf, saya juga lemah. Ya. Mengingatkan diri pribadi ya. Betul Ustaz. Jadi segera amal, segera. Kalau nggak segera ditunda, udah deh. Itu sudah pengalaman Ustaz ya. Niatnya bagaimana? 3 juz, 4 juz. Nyatanya kalau nggak disegerakan, aduh, tahu-tahu sudah asyrul awakhir. Nah, terus kecilkan amal. Ini memang juga kadang-kadang kita merasa 2 kali hatam sudah rasanya sudah, ternyata masih jauh dari amal-amal yang terdahulu. Kemudian menutup. Nah ini zaman sekarang nih apa-apa kadang-kadang suka dipamer-pamerin. Ini benar-benar mengena ke kita ya Ustaz. Okay.
Ustadz masih terima pertanyaan nggak nih? Monggo lanjut. Oke, baik, saya cek lagi. Ini dari Yakini Charity, ini nama ananya. Ya Ustadz, dapatkah kita mendapatkan derajat mutakin dengan jalan muamalah? Nah, bagaimana ini Ustadz? Hanya dengan muamalah kita bisa disebut sebagai derajat mutakin? Itu pertanyaan yang, waduh, iya juga ya Ustadz ya. Gimana Ustadz? Iya, Ramadan itu mengajarin kita untuk memadukan dua-duanya, saudara-saudariku yang rahmati Allah. Hablum minallah dan hablum minannas, gitu ya. Maka dari itu amal itu aslinya dibagi dua. Ada amal yang qasirah dan ada amal yang muta'addiyah. Ada amal ibadah yang manfaatnya untuk diri pribadi, ada amal perbuatan manfaatnya juga untuk orang lain. Nah, sholat itu manfaatnya untuk diri pribadi. Tapi sedekah, nolongin orang, zakat, gitu kan. Bahkan kemudian jadi tempat curhat punten, gitu ya, menyelesaikan berbagai permasalahan. Itu kan manfaatnya untuk orang lain juga. Itu yang muta'addiyah. Beberapa aspek ibadah itu justru al-amal al-muta'addiyah yang manfaatnya untuk orang itu bisa lebih besar pahalanya daripada amal yang qasirah, yang untuk diri pribadi. Itulah alasannya kenapa Rasulullah kemudian menyatakan bahwa saya lebih menyukai seseorang yang kemudian, lebih saya sukai seseorang yang berjalan untuk membantu saudaranya daripada i'tikaf di masjidku satu bulan. I'tikaf di masjid Rasulullah itu satu ibadah itu 1000 kali lipat. Satu bulan coba bayangin. Tapi semuanya untuk manfaat pribadi. Tapi kalau bantu orang, itu kan untuk orang lain juga. Nah, jadi menjadi orang muttaqin setelah hablum minallah kita perbaiki, maka kepedulian kita dalam ta'amul kita jaga dengan hablum minannas, itu adalah bagian yang tidak bisa dilepaskan. Maka dari itu muamalah yang baik karena kita adalah khalifah alal ard, gitu ya. Dan kita juga wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dua-duanya harus dilaksanakan. Itulah kemudian jadi orang muttaqin. Ramadan ternyata dua-duanya, ada ibadah puasa diri sendiri, tapi ada zakat yang sifatnya juga untuk orang lain. Yang sifatnya itu adalah muamalah, sedekah, nolong orang, iftarus shaimin. Bahkan pahalanya puasa sendiri-sendiri. Tapi kita bisa puasa 30 hari, tapi kita bisa puasa bulan Ramadan ini 100 hari. 1000 hari. Karena kata Rasul, kasih itu iftar satu orang hari itu, maka kita dapat pahala puasa 1 hari tanpa ngurangin pahala orang tersebut. Jadi hari ini saya puasa, Pak Ika puasa 1 hari, terus ngasih iftar 100 orang, berarti 100 hari puasa. Ya Allah. Ya, maka dari itu muamalah mengantarkan kita pada mutakin. Naam, padukan dengan hablum minallah. Insya Allah. Tinggal jaga keikhlasannya ya. Insya Allah. Ya. Iya, jazakallah Ustaz, apalagi pas saat pandemi COVID begini. Kayaknya ngasih ke orang kerasa betul. Ngasih ke ojol kerasa betul. Ngasih ke satpam kerasa. Ngasih ke, ya pokoknya kerasa betul deh, Masya Allah gitu. Apalagi saum ya gitu Ustaz. Kok jadi curhat Ustaz? Aduh, kumaha ya. Iya. Ustaz masih semangat kan ya? Ayo. Oke. Ini ada pertanyaan dari Pak Budi Wahyu, Ustaz. Nah, tetangga kita itu. Ya, izin bertanya Ustaz, di 10 hari terakhir ini apakah kegiatan paling utama dengan membaca Al-Quran di samping aktivitas lainnya? Karena pernah mendengar bahwa Lailatul Qadar utama karena sebab Al-Quran. Gimana Ustaz? Kayaknya ini saya juga sepakat tadi pertanyaannya ini gimana Ustaz? Jadi porsi Al-Quran kita harus naikkan betul. Khusus untuk di 10 hari terakhir kita. Ta'amul ma'al Quran dalam semua aspeknya, khususnya adalah tilawatan.
Maka dari itu, kalau antum bisa padukan baca Al-Quran dan sholatnya, fadhol. Maka qiyam kita, tadi kan bagus kan? Inna nasyi'atal laili hiya asyaddu wat'an wa aqwamu qila. Qiyamul lail, berdiri malam itu panjang. Kalau berdiri panjang lama itu ngapain? Gitu loh. Bacaan ayatnya yang dipanjangkan. Ustaz nggak hafal, gitu kan? Ya sudah, dengan baca. Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha meminta budaknya untuk mengimamin itu dengan melihat mushaf, gitu ya. Bisa sekarang itu ada mushaf yang gede ditaruh di depan kita gitu tanpa menghilangkan kita dari arah kiblat dan arah sujud kita, posisinya agak tinggi gitu ya. Satu rakaat, satu halaman, nah itu. Itu sebagai contoh sholat dan Quran dikepadukan. Jadi memperbanyak interaksi kita dengan Al-Quran, gitu ya. Di 10 hari terakhir ini porsi Al-Quran kita tinggikan memang sangat-sangat dianjurkan. Dan untuk tahari Lailatul Qadar. Tadi bisa mengangkat derajat kita. Al-Quran yarfa' memang sangat tepat. Quran itu mengangkat derajat. Apapun yang ketemu dengan Al-Quran itu pasti naik. Malaikat ada sekian banyak malaikat. Oke. Ada satu malaikat, melalui dialah Al-Quran diturunkan, maka dia menjadi Sayyidul Malaikat. Ada sekian Rasul dan Nabi, ada satu Nabi, disitulah Al-Quran turun kepadanya, maka menjadi Khairul Anbiya wal Mursalin, yaitu Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada bulan Ramadan, ada 12 bulan. Satu bulan itu diturunkan Al-Quran menjadi sebaik-baik bulan. Ada 360 sekian malam. Ada satu malam, di malam itulah Al-Quran turun, maka malam itu menjadi khairun min alfi syahr. Maka dari itu, dekat dengan Al-Quran, banyak baca Al-Quran di 10 hari terakhir ini, targetkan dengan baik, gitu ya. Dengan sekian kali khatam, tetap ya jaga tajwidnya dengan baik, diusahakan sekuat kemampuan kita. Insya Allah kita akan jadi pintu rahmat bagi kita dan keberkahan mengejar Lailatul Qadar kita dan mengisi 10 hari terakhir kita. Insya Allah. Insya Allah, Ustaz. Jadi derajat kita naik dan turun ya, karena Al-Quran. Sahih. Khairukum man ta'allamal Quran. Ta'allamul Quran wa 'allam. Masya Allah. Jadi yang menyerupakan Al-Quran, yang jauh dari Al-Quran, bagaimana mau derajatnya naik? Udah otomatis itu ya. Itu sudah otomatis, ini udah rumus pasti ini Ustaz. Aduh, nggak bisa ini. Ini kudu bin harus ini Ustaz. Wajibul kudu. Wajibul kudu. Masya Allah. Ini malam 22 kayaknya begitu indah ini Ustaz. Masya Allah. Amin. Alhamdulillah. Ustaz, berarti masih boleh dong kalau ada nanya-nanya lagi nih. Kasihan kalau sudah nanya terus. Enggak, boleh ya. Oke. Dari Pak Aman. Dari Pak Aman Muluk. Tadi sudah pertanyaannya mirip-mirip Ustadz ya. Bagaimana mendawamkan amal baik dan tobat dari dosa yang berulang? Apakah Ustadz mau nanggepin atau mau singkat aja, kita ini selalu melakukan dosa dan salah itu ya. Ya begitulah manusia. Tapi sebaik-baik manusia itu adalah yang cepat untuk kemudian bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesalahan sudah pasti kita sering gitu ya. Tapi segeralah bertaubat, jangan tunda. Insya Allah itu akan kemudian membuat kita akan lebih istiqomah. Berusaha untuk tidak melakukan lagi. Kalau terpeleset, jangan menikmati kondisi itu, tapi segera bangkit dan segera bertaubat sebelum kemudian waktu yang diberikan oleh Allah itu tiba-tiba kemudian lepas dari kita semuanya. Ajal menjemput kita.
Semoga kita husnul khatimah ya dalam kondisi puncak keimanan kita. Khairul ayyami yauma nalqak, ya Allah, jadikan sebaik-baik hari adalah hari di mana kami ketemu dengan Engkau alias hari kematian kita. Oh, Jazakallah Ustaz. Sedikit kok ya langsung cilep gitu Ustaz. Ustaz, ada pertanyaan dari Kota Bogor. Diterima nggak kalau dari Kota Bogor? Iya, tetangga tuh. Tetangga ya. Baik. Dari Abu Azam, Kota Bogor, Ustaz. Dia nanya, Ustaz, apakah yang menghalit seseorang hingga susah tersentuh hati kita dengan zikir dan bacaan Al-Quran? Ini pertanyaan yang berulang-ulang, tapi kayaknya tetap aja Ustaz, kita perlu jawaban dari Ustaz. Iya, para ulama mengajarin kita untuk evaluasi. Kalau kalian terhalang dari berpuasa siang hari dan terhalang dari qiyamul lail, terhalang juga kemudian dan hilangnya air mata kita, cek adakah kemudian maksiat yang kita lakukan tanpa kita sadari, ya. Atau mungkin dari makanan kita, atau mungkin dari yang masuk ke dalam diri kita. Kita harus evaluasi itu semuanya sambil kemudian memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudaraku pemirsa PKS TV, sebuah kesalahan itu akan menghilangkan nikmat. Tapi orang sering gitu ya melihat nikmat hilang itu nikmat duniawi. Padahal yang sudah pasti itu nikmat ukhrawi dan ta'abudi yang sudah pasti hilang duluan. Ketika orang melakukan satu kemaksiatan, ya, belum tentu kemudian hartanya dikurangin oleh Allah. Belum tentu kemudian penglihatannya dikurangin oleh Allah. Kesehatannya itu kan dunia semua. Tapi yang sudah pasti kenikmatan ibadahnya dikurangi oleh Allah. Itu sudah pasti. Maka dari itu nggak mungkin itu dipadukan antara berbagai kemaksiatan dan juga dosa, kemudian di hati kita semuanya tertutup itu jelaga dan juga kotoran. Kita harus bersihkan itu semua. Maka dari itu kita harus evaluasi diri dan memohon pada Allah, istighfar dibanyakin, dan tawasau bil haqqi, tawasau bis sabar. Ini gunanya, ya. Kalau semua orang itu akan rugi kecuali 3. Amanu wa amilus sholihat. Tapi ada poin yang ketiga nih. Poin yang ketiga itu butuh orang lain kita. Orang lain yang bisa melihat kesalahan kita. Tapi orang lain itu bukan kemudian menjelek-jelekkan kita atau buka aib kita, tapi dia menggunakan tawaso dan tanaso. Nah, bangun hubungan ukhuwah yang baik dengan orang sekitar, ya, dengan teman-teman kita. Maka ketika dia mengingatkan, hati kita mudah untuk menerima. Ketika kita salah dan terpeleset, gitu ya, tanpa ada rasa apapun gitu kan, bahkan senang, gitu kan. Kan ada orang diingetin malah marah kan. Nah itu karena tidak dibangun ukhuwah dan cinta di sana, dan nggak merasa bahwa orang ingetin itu aslinya orang itu cinta sama kita, seakan itu adalah nyerang ke kita. Nah, jadi itu aspek itu harus dihidupkan. Jadi yang pertama evaluasi diri, banyak kemudian istighfar, gitu ya. Meskipun kita nggak ingat dosa yang mana, istighfar tetap perbanyak terus saja, gitu ya. Kemudian memohon pada Allah dan juga minta dinasihati oleh orang-orang lain sekitar kita. Insya Allah, semoga Allah membuka dan juga membuat kita jadi orang-orang yang istiqomah di jalannya. Amin ya rabbal alamin. Jazakallah Ustaz. Itu kata kuncinya kok ya pas betul gitu Ustaz.
ternyata yang Allah ambil tuh bukan ini ya, kenikmatan duniawi ya. Tapi justru Ada. kenikmatan ukhrawi itu. Itu Duluan itu Pak. menarik loh. Dan itu orang nggak kerasa loh. Kita juga kadang-kadang nggak kerasa gitu. Karena nggak dilihat di mata Ustaz. Kak duitnya hilang 10.000 atau 100.000 dan jengkel dia Ustaz. Tapi kalau nggak nikmat lagi tilawah, ini kok ya nggak, itu bukan, itu musibah berarti ya sebenarnya Ya, ya. itu musibah. Ya. Musibah. Itu. Terus misalnya kok duha kayaknya nggak ditinggal tuh enteng aja. Itu sebenarnya juga mengerikan itu ya. Iya. Nah, itu seolah-olah nih benar-benar ke kita ya. Aduh, ini Ustadz malam ini dikuliti sama Ustadz habis ini gimana nih Ustadz? Ini mau untuk nasihat diri pribadi, Pak Ika. Aduh, Diri saya dikuliti. pribadi. Saling lah, tawasaw bil haq dan tawasaw bis sabr. Astagfirullah. Subhanallah ya. Orang bertanya kok rasanya itu pertanyaan kita Ustadz gitu loh. Ustadz masih ada Mangga, 10 mangga. menit Ustadz. Masih ada 10 Mangga. menit. Apakah masih boleh tambah pertanyaan dikit-dikit gitu? Mangga. Digabung Boleh, mungkin oke. beberapa pertanyaan yang ada Oh, mungkin. boleh. Yang mirip-mirip ya Ustadz ya. Oke. Nah, Jadi saya sampaikan dulu Ustadz, ada yang dari Pontianak. oh, subhanallah. Masya Allah Pontianak. Nggak tahu jam berapa di Pontianak Ustadz. Mungkin sama kali ya. Gitu. Dari Oke. Ustadz, ini pertanyaan unik Ustadz. Ya, pertanyaannya. Assalamualaikum Ustadz. Ya. Izin bertanya, jika menangis karena membaca ayat tentang neraka dan azab, mungkin sudah banyak yang bisa. Tapi bagaimana menangis ketika membaca ayat tentang surga dan rahmat? Ini juga kayaknya, aduh, memang itu kenyataan Ustadz. Nggak bisa dipungkiri itu. Kalau ayat neraka itu langsung gitu, mau cepet banget anehnya ya, emosi itu cepet gitu. Tapi kok rahmat atau itu kok gimana Ustaz ya bisa seperti itu coba Ustaz. Jadi ini yang disebut buka usyauk tadi ya, nangis karena rindu akan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surga dan rahmat Allah itu mahal, sedangkan kita itu minimalis. Ngaku dah kita ini orang-orang minimalis, gitu kan. Udah di duniawi minimalis, rumah minimalis, motor minimalis, gitu kan. Sehari-hari minimalis. Tapi kita mohon nama Allah, kita minta dimudahkan urusan ibadah, jangan minimalis gitu loh. Tapi coba kita bandingkan ya. Kita meminta surganya Allah, gitu kan. Tapi di saat yang sama kita ini taksir, itu bahasa Arabnya, sangat minimalis dalam beribadah. Kita lihat aja surat Al-Muzammil, gitu kan. Gimana Rasulullah diperintahkan qumil laila illa qalilan nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alaihi warattilil qur'ana tartila. Separuh malam atau kurang atau lebih. Tapi di ayat 20-nya justru Rasulullah melaksanakannya itu adalah 2/3 atau kadang setengah, kadang sepertiga. Berarti dominannya malah yang banyaknya. Coba sampai kakinya bengkak, gitu ya. Ini kalau bulan Ramadan itu ihya'ul lail, malam itu lebih banyak dihidupkan untuk banyak ibadah. Karena ini banyak taksir. Nah, bertolak dari inilah kita ingin kemudian membaca ayat-ayat yang terkait dengan rahmat Allah ini itu juga kita muncul rasa syauq kita, rindu akan rahmat Allah. Ya Allah, betapa kami ini sangat minimalis, tapi kami menginginkan surga-Mu. Kami menginginkan rahmat-Mu. Kami menginginkan berbagai lipatan pahala yang Kau berikan, ya Allah. Janji Allah kan begitu banyak, gitu ya. Tapi kadang kita harus melihat diri kita memang kurang. Bukan kemudian kita ini nggak yakin
Tapi keyakinan itu harus ada bahwa Allah itu Rahman Rahim, akan memberikan rahmatnya, surganya siapapun, tapi kadang kelayakan kita ini yang selalu kita harus evaluasi terus. Disitulah kita harus selalu hidupkan. Allah alam, itu mungkin yang kita ingin bangun di sana, yaitu al-buka, buka khasyah, buka khauf karena khasyah dan khauf, dan buka karena syauq kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Allah. Jazakallah Ustaz. Ternyata rindu itu berat ya. Merindu kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah. Luar biasa. Itu hanya bisa, apakah hanya bisa orang-orang tertentu saja atau kita juga bisa Ustaz? Bisa. Rindu pada Allah, rindu dan rahmat Allah, bisa ya? Bisa, semua bisa. Allah. Insya Allah dimudahkan oleh Allah. Allahumma yassir lana fi dzalik. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika Syukrika wa wa husna ibadatik. Karena prinsipnya la haula wala quwata illa billah. Mohon pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jazakallah Ustaz. Kayaknya ini melean semalam juga kayaknya asik Ustaz. Ya Allah. Terasa dekat Ustaz, ya. Walaupun online tapi kok ya rasanya dekat. Itulah mungkin kerinduan kita dengan ilmu yang terus tercurah dari Ustaz, Masya Allah Ustaz. Tapi kelihatannya sudah 9:30 Ustaz, kurang 4 menit. Sementara pertanyaan terus nggak berhenti-berhenti kayak gitu. Dibiarkan saja. Semoga apa yang Ustaz sampaikan itu mencukupkan semua pertanyaan aja ya Ustaz. Insya Allah. Waktu pula biar kita juga malam hari ini juga porsi untuk kita ya. Diri kita juga supaya tidak waktunya habis. Ya. Ustaz, mau nggak mau kita harus mencukupkan pertemuan kita. Tentu saja rindu ini untuk ngobrol terus dengan Ustaz jelas. Dan semoga insya Allah masih ada beberapa hari ke depan program PGR Kabupaten Bogor ini ditayangkan Ustaz. Besok Dr. Ali Ahmadi yang akan mengisi Iktikaf online insya Allah. Alhamdulillah. Dan ini juga dirilai di beberapa tempat Ustaz. Jadi ada dari Jogja juga. Jadi alhamdulillah bisa memberikan manfaat buat ikhwas sekalian Ustaz. Sebelum ditutup Ustaz, bagus sekali kalau kemudian kami ini ya yang haus ilmu dan keberkahan yang diberikan Ustaz malam ini menjadi tambah lagi berkah, tambah lagi semangatnya, tambah lagi dekat dengan Allah, tambah lagi yang tidak lagi 10 hari nih Ustaz. tinggal 8 hari ya Allah, mau dikejar aja bisa kejar. Ustaz silahkan dikemas, ditutup dengan mungkin kata-kata yang bisa menambah ketenangan kami Ustaz. Sahabat PKS TV, Bapak Ibu yang rahmati Allah, di 10 hari terakhir bulan Ramadan 1441 ini, mari kita hidupkan dengan dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sadari segala kekurangan kita, segala taksirat kita sebagai seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam kesendirian kita munajat kepada Allah, meminta ampun akan semua dosa-dosa kita semuanya. Kita alirkan air mata kita karena Allah Subhanahu wa taala, la ghair, bukan karena selainnya. Hanya karena Allah, justru dalam kesendirian kita semuanya. Semoga air mata ini bisa menjadi kafarat lidunubina, menjadi penghapus dosa-dosa kita yang kita rindukan. Akhir Ramadan tidak satu pun bersisa, semuanya dimaafkan dan diampun oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita manfaatkan detik demi detik, jam demi jam yang ada di bulan Ramadan ini yang sangat berharga untuk selalu dekat dengan Allah.
dengan zikir kita, dengan tilawah kita, dengan tadabbur kita, yang kemudian makin membuat kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menangislah di depan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam takarrub kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun ketika kita berhadapan kepada sesama manusia, tidak perlu kita tunjukkan pucat pasinya kita, ya. Justru kita selalu menunjukkan wajah berserinya kita, tabassumu fi wajhi akhika shadaqah. Kita padukan ketemu saudara kita, memunculkan optimisme segar karena bekas kedekatan kita pada Allah, tapi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala kita mendekat, kita lakukan syakwa kita mengadu kepada Allah, munajat kepada Allah, kita alirkan air mata kita tumpahkan segala kerinduan dan rasa takut kita, dan semuanya semoga menjadi kafarat lidzunub wa itqun minan nar bagi kita semuanya. Semoga Allah merahmati kita semua, merahmati keluarga kita semuanya, dan juga memberikan kebaikan bagi umat semuanya. Dan di kondisi seperti ini juga, insya Allah waktu yang mustajabah, sisipkan selalu doa untuk kebaikan umat ini, dan Allah segera mengangkat musibah serta penyakit yang ada sekarang ini. Jazakumullah khairan katsira. Lastu bi khairikum, saya bukan terbaik dari antum semuanya. Ini adalah untuk nasihat pada diri saya pribadi dan juga untuk sekedar berbagi. Semoga bisa menasihati dan mengingatkan diri saya dan kita semua. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Ustaz, Masya Allah. Dada ini rasanya diisi lagi Ustaz ya. Kayaknya udah kosong gitu, diisi lagi, kosong lagi, diisi lagi, Masya Allah. Sahabat Podcast TV, Masya Allah, kayaknya kita ingin selalu dengan Ustadz, dan itu adalah ciri seorang mukmin dekat dengan tausiah yang disampaikan oleh Ustadz. Dan seluruh kerabat kerja yang bertugas, Ustadz Ivan Fedian, Ustadz Soni, Ustadz Saiful, mohon maaf apabila ada kesalahan Ustadz, ada teknis-teknis yang ini, dan insya Allah masih ada beberapa episode yang akan kami tayangkan. Semoga didukung terus, dikasih subscribe, dikasih like, dan semoga bermanfaat untuk kita semuanya, Ustaz. Dan kita bisa memanfaatkan 10 hari terakhir yang tersisa dengan sebaik-baiknya. Jazakallah pemirsa sekalian, jazakallah Ustaz. Semoga sehat selalu, dan kita tutup kajian kita di Iktikaf Online ini dengan baca doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.